Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama-tama yang saya hormati yakni Profesor Dr. Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari dan Dr. Jasminta MPDI. Lalu yang saya hormati juga Dr. Haji Hanifuddin MPDI. Serta kepada yang saya sayangi yaitu keluarga yang selalu mendoakan saya dan teman-teman yang saya banggakan yakni teman-teman seperjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep pendidikan dan filsafat pendidikan dengan menggunakan peta imajinasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi dari pendidikan Islam dan juga filsafat pendidikan Islam. Namun sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pendidikan itu, yaitu pendidikan yakni usaha sadar yang terencana yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didik untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan metode, didukung oleh sarana prasarana dan dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian, ilmu pendidikan itu apa sih? Ilmu pendidikan yaitu ilmu yang mempelajari tentang proses, metode, dan praktek dalam pembelajaran maupun pengajaran. Selanjutnya yakni pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan yakni proses perubahan sikap, akhlak, dan perilaku melalui cara mendidik. Dan yang terakhir adalah filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam ya suatu ilmu yang mengkaji segala permasalahan dalam pendidikan Islam yang menggunakan Al-Quran dan hadis dan tentu dikaji oleh para ulama. Filsafat bersifat radikal, sistematis, dan universal. Kemudian, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam yaitu 1. Mengkaji segala permasalahan yang ada dalam pendidikan Islam. Secara makro meliputi ontologi sebagai hakikat, lalu epistemologi sebagai sumber, aksiologi sebagai nilai, dan kosmologi sebagai pandangan dalam dunia pendidikan Islam. Lalu apa sih pentingnya mempelajari ini? Yang pertama yakni dapat memahami konsep pendidikan. Yang kedua yakni mengambil keputusan. Ketiga, pengembangan pandangan kritis, menumbuhkan kesadaran dan etika, mendukung adanya perkembangan teori dan praktek. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kesadaran sosial dan budaya. Selanjutnya yakni persamaan dan perbedaan antara pendidikan dan pendidikan Islam. Yang pertama yakni persamaan. 1. Membentuk individu yang berkualitas baik. Tujuan pengembangan manusia. Ketiga, pengembangan aspek intelektual. Keempat, pembentukan karakter. Sedangkan perbedaan di antara pendidikan dan pendidikan Islam yakni 1. Pendekatan sumber pengetahuan. 2. Landasan filosofis. 3. Tujuan akhir. 4. Pendidikan kurikulum. 5. Pendekatan pendidikan. Dan yang terakhir adalah orientasi nilai. Selanjutnya ada filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang dari filsafat yang mempelajari dasar-dasar metode dan asumsi-asumsi dari berbagai ilmu pengetahuan. Lalu pada pembagiannya yang pertama ada epistemologi, kedua metafisika ilmu, ketiga ontologi ilmu, keempat ada etika ilmu, dan yang kelima ada logika ilmu. Lalu pada sumber-sumbernya meliputi pengamatan secara empiris, eksperimen, dokumentasi dan literatur, teori dan model, konsensus para ahli, sesuatu yang dikaji ulang, pengalaman dan tradisi, wawancara dan diskusi, serta teknologi dan alat. Kemudian klasifikasinya meliputi ilmu alam, ilmu sosial, ilmu humaniora, ilmu formal, dan ilmu terapan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena waktu yang lumayan mendadak kemarin ya Pak, saya mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.